bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, namaku Ervina Cahyani, bisa dipanggil Vina, NIM 2413300001717. Dalam video ini kita akan membahas tentang konsep dan pengembangan karir tenaga pendidik dan kependidikan, serta bagaimana profesionalisme guru di Indonesia terus ditingkatkan. Oke, langsung saja kita membahas materi kita. Yang pertama yaitu tentang konsep pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik itu dalam konteks pendidikan formal adalah seorang yang memiliki tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan mengevaluasi peserta didik. Pendidik itu bukan hanya seorang penyampaian materi ya, tapi juga membentuk karakter dan panutan. Contoh pendidik itu yang pertama ada guru SD, guru SMP, guru SMA, terus dosen di perguruan tinggi, terus yang terakhir contohnya itu instruktur pelatihan kejuruan. Nah, pendidik itu juga wajib memiliki kompetensi, yaitu yang pertama ada kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial, serta bersertifikat sebagai tenaga profesional. Nah, yang kedua akan membahas tentang tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah personel di satuan pendidikan yang tidak mengajar secara langsung, namun dia itu mendukung prosesnya, pembelajaran secara administrasi maupun teknis. Contohnya, kepala sekolah. Terus kepala sekolah itu sebagai manajer dan pemimpin satuan pendidikan. Yang kedua itu ada TU, tata usaha ya, mengurus administrasi siswa dan sekolah. Pustakawan, orang yang sedang mengelola koleksi buku dan sumber belajar kita ya. Laboran, pembantu kegiatan praktikum, teknisi, dan penjaga sekolah. Meski tidak berada langsung di depan kelas, peran tenaga kependidikan itu sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya yaitu perbedaan dengan keduanya, pendidik dengan tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan itu dua pilar utama dalam dunia pendidikan. Pendidik itu berperan langsung dalam proses belajar mengajar, sedangkan tenaga kependidikan itu hanya mendukung dari sisi manajemen, layanan, dan operasional sekolah. Keduanya itu harus saling bekerja sama secara harmonis untuk memastikan bahwa proses pendidikan berjalan dengan baik. Selanjutnya, pengembangan karir pendidik. Pengembangan karir adalah proses peningkatan kompetensi, tanggung jawab, dan jenjang jabatan pendidik secara sistematis dan berkelanjutan. Tujuannya untuk apa? Yang pertama itu untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir, memberikan penghargaan bagi guru yang terus berkembang. Jenis-jenis pengembangan karir. Berikut ini beberapa kegiatan yang mendukung karir guru. Yang pertama itu ada pendidikan formal. Guru bisa melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, contohnya S2 ataupun S3. Ini menjadi syarat untuk naik pangkat ke jabatan guru madya dan utama. Dan yang kedua ada pelatihan dan workshop. Melalui pelatihan kurikulum, teknologi pendidikan, metode pembelajaran yang aktif, dan lainnya. Contohnya, pelatihan kurikulum merdeka atau pelatihan guru penggerak. Selanjutnya, ada kegiatan mandiri, menulis artikel ilmiah, membuat video pembelajaran, menciptakan media ajar yang inovatif, atau aktif di komunitas pendidikan daring. Selanjutnya ada kegiatan kolektif guru atau PKB seperti KKG, kepanjangannya yaitu kelompok kerja guru, MGMP, kepanjangannya yaitu musyawarah guru, mata pelajaran, dan komunitas guru belajar. Yang terakhir ada jabatan fungsional dan kenaikan pangkat jenjang karir guru.
Ada guru pertama, guru muda, guru madya, dan guru utama. Setiap jenjang itu memerlukan angka kredit tertentu yang dikumpulkan dari aktivitas profesional. Faktor pendukung dan penghambatnya. Faktor pendukung, ada dukungan kepala sekolah, ketersediaan pelatihan dan fasilitator, kemauan pribadi guru untuk berkembang. Lalu ada penghambatnya, yaitu tugas administratif yang menyita waktu, keterbatasan biaya dan akses, terus kurangnya apresiasi atau insentif. Selanjutnya yaitu profesionalisme guru di Indonesia. Apa sih profesionalisme guru itu? Profesionalisme guru itu bukan sekedar kemampuan mengajar ya di depan kelas, melainkan mencerminkan sikapnya, etikanya, tanggung jawab yang tinggi dalam mendidik siswanya. Seorang guru yang profesional itu tidak hanya menguasai materi, tapi juga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, teknologi, dan kebutuhan murid yang semakin beragam. Di era Merdeka Belajar, guru itu dituntut untuk menjadi fasilitator pembelajaran, bukan sekedar penyampaian materi. Artinya apa? Guru itu harus terus berkembang, terbuka pada inovasi, dan peka terhadap dinamika dunia pendidikan. 4 kompetensi inti guru. Berdasarkan Kemendiknas nomor 16 tahun 2007, seorang guru profesional itu harus punya 4 kompetensi utama. Yang pertama, kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan memahami karakteristik peserta didik, merancang pembelajaran yang menarik dan sesuai kebutuhan, serta melakukan evaluasi pembelajaran secara adil dan objektif. Pilar yang kedua yaitu kompetensi kepribadian, mencerminkan kepribadian yang stabil, dewasa, bijaksana, serta menjadi teladan moral bagi para siswanya. Guru yang baik itu bukan hanya mengajar dengan mulut, tapi juga mengajar lewat sikap dan tindakannya. Pilar yang ketiga yaitu tentang kompetensi profesional, yakni penguasaan materi dan pembelajaran secara mendalam dan luas, termasuk pemahaman terhadap struktur, konsep, dan metode keilmuan yang relevan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Pilar yang terakhir yaitu kompetensi sosial, yaitu kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif baik dengan siswanya maupun orang tua, sesama guru, dan masyarakat sekitar, sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang harmonis dan kolaboratif. Lalu upaya apa sih untuk meningkatkan profesionalisme guru? Nah, untuk mencapai profesionalisme guru itu perlu meningkatkan kapasitasnya. Langkah strategis yang bisa dilakukan, yang pertama itu mengikuti program sertifikasi dan pendidikan profesi guru atau dikenal dengan PPG untuk memperoleh legalitas sebagai guru profesional. Yang kedua, dengan cara bergabung dalam komunitas belajar seperti KKG, kelompok kerja guru, dan MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, agar bisa saling bertukar pengalaman dan saling menguatkan. Lalu mengikuti program guru seperti penggerak dan sekolah penggerak yang bertujuan untuk mencetak pemimpin-pemimpin pembelajaran yang inspiratif. Lalu memanfaatkan platform digital sebagai aplikasi Merdeka Mengajar untuk mengakses modul pelatihan, inspirasi praktek baik, serta asesmen murid. Lalu melakukan refleksi diri secara berkala dan berkolaborasi dengan sesama guru agar terus berkembang. Bukan hanya seperti itu, kita juga mengalami tantangan dalam profesionalisme di Indonesia. Nah, dalam perjalanannya itu ada berbagai tantangan yang masih dihadapi. Yang pertama, masih ada guru yang belum tersertifikasi, terutama di daerah terpencil seperti perdesaan ya. Yang kedua, terdapat ketimpangan kualitas guru antara daerah perkotaan dan pedesaan akibat terbatasnya akses pelatihan dan fasilitas.
Lalu ada kesenjangan teknologi, termasuk keterbatasan akses internet, perangkat digital, itu jadi menghambat guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran. Jadi nggak bisa semua mengakses. Semua tantangan ini tidak bisa diselesaikan oleh guru sendirian. Diperlukan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintahan, lembaga pendidikan, hingga peran serta masyarakat untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung profesionalisme guru. Jadi kita bisa simpulkan sama-sama, pendidik dan tenaga kependidikan itu dua unsur yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Guru sebagai pendidik juga perlu terus mengembangkan karir dan meningkatkan profesionalisme agar mampu menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Dengan komitmen dan dukungan yang tepat, guru bisa menjadi agen perubahan di sekolah dan di masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.